Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali beribadah di gereja kita di tempat ini, saudara. Dan hari ini adalah hari Pentakosta, hari ke-50 dan hari pencurahan Roh Kudus. Jadi biarlah hari ini setiap kita yang hadir di tempat ini kita dipenuhi dan dikuasakan oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk apa? Mengatakannya. Saudara, pada waktu itu ada hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta pada masa zaman orang Yahudi beda dengan Pentakosta kita zaman sekarang. Pentakosta pada waktu itu adalah hari ke-50. Hari ke-50 adalah 7 minggu setelah hari Paskah. Mereka akan mengadakan hari raya panen. Ya, mereka akan berkumpul di satu tempat, lalu membawa hasil panen dari hasil kerja dan ladang mereka, lalu mereka akan merayakannya, berpesta. Ya, itu hari Pentakosta pada masa itu. Makanya dikatakan Penta itu artinya 50, hari ke-50. 7 minggu setelah hari Paskah, mereka akan kumpul lagi, membawa hasil panen mereka, ladang, sawah, semuanya, dan mereka akan merayakannya. Dan pada waktu itu, saudara, murid-murid Tuhan Yesus pun berkumpul di sana. Mereka berkumpul di sana. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka berkumpul di sana, lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus, seperti lidah-lidah api yang ada di atas kepala setiap murid-murid Tuhan Yesus. Mereka sudah menanti, mereka sudah berdoa di loteng rumah. Mereka berdoa agar Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan mereka selama 10 hari. Dan di hari yang ke-50, ketika mereka berkumpul di Yerusalem, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka berbahasa lidah, dan semua murid yang ada di situ tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Ada 120 orang murid yang berdoa. Jadi kalau saudara baca, itu bukan hanya 12 atau 11 murid Yesus, karena Yudas kan sudah meninggal. Bukan hanya 11 murid Yesus, tetapi ada 120 orang murid Yesus yang percaya bahwa mereka akan menantikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Dan di hari Pentakosta mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka hari ini, jika saudara rindu, minta, maka kita akan dipenuhi. Amin. Amin. Apa itu Roh Kudus? Kadang-kadang orang, saudara, masih bingung tentang Roh Kudus. Ya, kadang-kadang tidak kelihatan. Kalau Yesus kan dia dalam bentuk wujud rupa manusia, tapi Roh Kudus itu tidak kelihatan. Kalau di dalam iman kita, Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri.
Yesus Kristus, dia sama dengan Bapa, Allah Bapa. Jadi tidak ada perbedaan antara Roh Kudus dengan Yesus Kristus dan Allah Bapa. Roh Kudus itu sudah ada jauh sebelum dunia ini dibentuk. Makanya Kejadian 1 ayat 3 berkata, Roh Allah mengelilingi bumi ini. Artinya sebelum ada bumi, Roh Kudus itu sudah ada. Roh Allah itu sudah ada. Ya, tetapi pada masa perjanjian lama, Roh Allah atau Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang-orang pilihannya Tuhan, seperti nabi, raja, imam, ya, hanya dicurahkan, diberikan kepada mereka untuk memimpin bangsa Israel. Hanya orang-orang tertentu. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia ini dan dia naik ke surga, dia menjanjikan setiap orang yang percaya kepada dia, Roh Kudus akan diberikan kepada mereka. Jadi saudara, kita ini adalah umat pilihannya Tuhan. Kalau saudara percaya akan Roh Kudus itu adalah Tuhan, seperti Yesus yang menolong hidupmu, maka saudara akan diberikan. Tapi kalau saudara menentang Roh Kudus itu adalah Tuhan bagi saudara, tidak akan bisa saudara memperolehnya. Sampai bertahun-tahun pun saudara minta, tapi saudara menentang tentang Roh Kudus, tidak akan bisa. Banyak orang yang menentang ini saudara, ya. Mereka hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, tetapi mereka tidak percaya kepada Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus, Roh kebenaran, Roh penolong dan yang lain. Ya. Tetapi malam pagi hari ini kita, setiap orang yang percaya, kita pasti akan memperolehnya. Amin. Amin. Di dalam pengajaran dasar Gereja Bethel Indonesia, pengakuan iman kita menyatakan bahwa tanda awal orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dengan berbahasa lidah, berbahasa roh, seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tidak ada satupun murid Tuhan Yesus yang waktu itu mereka berdoa tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Mereka berbahasa lidah, mereka berbahasa roh. Ya. Bahkan ada orang bilang, oh itu kan bahasa kami, kok mereka bisa tahu? Tetapi ada juga orang yang tidak percaya dengan bahasa lidah. Saudara baca ayat berikutnya dan berkata, mereka kayak orang senang mabuk. Mereka orang gak jelas. Apa itu yang mereka ngomong? Ngelantur, gak jelas. Ya, cuma asal ngomong lah begitu. Kalau orang yang tidak percaya dengan bahasa lidah, selalu ada penolakan tentang itu dan menganggap bahasa yang dinaikkan oleh orang-orang yang berbahasa lidah itu bahasa gak jelas. Berbahasa orang seperti orang mabuk, berbahasa seperti orang aneh. Tetapi saudara, Petrus menentang itu ketika ada orang berkata, mereka sedang mabuk. Tetapi Petrus bilang, kami tidak mabuk. Ini baru jam 9 pagi, tidak mungkin kami mabuk. Dan bahasa yang kami ucapkan itu adalah bahasa dari Roh Kudus itu. Jadi pagi hari ini, mari kita buka hati kita. Oleh sebab itu saudara, kenapa kita harus hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah Roh Kudus akan menghasilkan hidup kita yang kudus di hadapan Tuhan. Titus 3 ayat 5-7 berkata, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Yang pertama, Roh Kudus akan melakukan pembaharuan di dalam hidup saudara, pembersihan di dalam hidup saudara, penginsapan, kesadaran dari dosa yang saudara lakukan selama ini. Ya, Dia yang akan menggerakkan hati saudara untuk terbuka
terbuka di hadapan Tuhan atas segala dosa saat ini. Mungkin selama ini saudara masih bisa sembunyi-sembunyi dengan istri saudara, dengan suami saudara ada yang disembunyikan, dengan orang tua saudara ada yang disembunyikan, dengan anak ada yang disembunyikan. Tetapi di dalam Roh Kudus tidak ada yang disembunyikan. Akan dibongkar semua kesalahan-kesalahan kita, dibongkar semua dosa-dosa kita, dan kita disadarkan oleh Roh Kudus untuk kita bertobat dan berubah di hadapan Tuhan. Ya. Dan selama ini kita sama istri ada yang disembunyikan. Ya. Berapa dapatmu hari ini? Dikitnya, cuma 200-nya. Padahal dia dapat banyak, 500. Tapi 300-nya dia pakai makan-makan enak di Lampung. Ya, di apa itu, di Cililitan, sepanjang jalan itu kan Lampung kan Bapak. Ya. Ya, ada lampu yang biasa, ada lampu yang premium, ada lampu yang bisa karaoke. Ya. Ya. Daniel, mungkin sama orang tua kita masih suka menutupi segala dosa. Tetapi Roh Kudus akan membuat saudara untuk tersadar dari dosamu dan membuka hati saudara untuk menerima pengampunan di dalam Yesus Kristus. Tanpa pengampunan kita tidak bisa dilayakkan oleh Tuhan. Tanpa pengampunan saudara tidak bisa dipulihkan dan dibersihkan dan dikuduskan oleh Tuhan. Ingat, semua manusia itu berdosa. Tidak ada satupun manusia ini yang tidak berdosa. Ada 2 dosa. Pertama, dosa turunan dari Adam dan Hawa. Dari lahir kita sudah menanggung dosa itu. Kemudian 2 dosa yang kita lakukan setiap hari. Tidak ada satupun manusia ini yang tidak berdosa. Oleh sebab itu, Roh Kudus menggerakkan hati saudara untuk bertobat. Dengan cara-caranya dia, dengan bimbingannya dari Roh Kudus, membuat hidup saudara ini digerakkan. Sama seperti kalau saudara pernah lihat boneka kayu, terus ada benangnya di atas digerakkan, ini itu cara Roh Kudus untuk menggerakkan saudara. Ya, kiri ke kanan. Ketika saudara mau balik ke jalan yang melenceng, gerakkan lagi balik. Ketika mulutmu mulai mencoba kembali ke omongan kasar, fitnah orang, dibawa balik, kalau gerakkan lagi balik. Roh Kudus ingin supaya kita ini hidup di dalam kekudusan. Kenapa kita harus hidup di dalam kekudusan? Agar saudara bisa diselamatkan dan saudara bisa mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Karena di surga itu saudara tidak layak orang-orang berdosa untuk tinggal di sana. Tidak layak orang yang najis untuk tinggal di sana. Itu tempat maha mulia, maha suci, maha agungnya Tuhan. Ya dong. Masa kita melakukan banyak dosa lalu kita pede mau masuk surga, kan nggak bisa. Itu namanya saudara overconfidence, terlalu percaya diri. Banyak dosa nih, mabuk, rokok, main judi, nggak pernah gereja. Tiba-tiba Tuhan, aku mau masuk surga. Nanti kata orang, kata saya juga. Ya. Karena mulai dari sekarang, selagi masih ada waktu saudara, Roh Kudus mengarahkan supaya kita hidup kudus. Ketika di dalam kekudusan, begitulah Tuhan bekerja membentuk saudara agar engkau dilayakkan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Ya. Tuhan itu maha mulia saudara, maha agung. Tidak pernah sekalipun Tuhan itu menunjukkan rupanya kepada manusia, kecuali dia datang menjadi manusia di dalam tubuh Yesus Kristus. Tapi menunjukkan rupa langsung kepada manusia tidak pernah. Ya. Bahkan ketika Musa hanya melihat ujung
jubahnya Tuhan saja, dia bilang celakalah aku karena aku sudah melihat Tuhan. Padahal yang dilihat hanya ujung jubahnya. Kenapa? Kalau kita melihat langsung, bertemu langsung dengan Tuhan, kita akan binasa. Tubuh kita ini akan hancur. Tubuh dosa ini melihat Tuhan yang Maha Kudus akan hancur. Makanya Musa ketika melihat Tuhan hanya dilihat ujung jubahnya, dia bilang celakalah aku karena aku melihat Tuhan. Karena dia takut nanti dia akan hancur dan binasa. Karena kemuliaan Tuhan dia sudah lihat. Jadi hari ini, di hari Pentakosta adalah momentum kita untuk kita kembali di dalam kekudusannya Tuhan. Amin. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa. Tanpa Roh Kudus saudara akan balik lagi ke dosamu yang lama. Tanpa Roh Kudus hasrat untuk melakukan dosa itu akan ada terus. Tapi Roh Kudus menjadi counter saudara. Stop. Sudah. Ini pagar saya. Engkau lakukan yang benar dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, Roh Kudus akan memberikan saudara kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Bicara Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tujuan utama Roh Kudus itu sebetulnya saudara memakai saudara untuk menjadi alat Tuhan dalam melayani Dia dan menjadi saksi Kristus. Itu sebetulnya tujuan utama dari Roh Kudus. Ya, kalau saudara sudah percaya Yesus, tidak lagi Roh Kudus berurusan dengan pertobatan saudara. Saudara harus maju ke langkah berikutnya adalah dipakai untuk melayani Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Bukan lagi bergumul tentang pertobatan-pertobatanmu. Itu sudah selesai. Saudara sudah bertobat, saudara sudah lahir baru, saudara sudah hidup di dalam kekudusan. Langkah selanjutnya adalah layani Tuhan dengan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus pelayananmu akan sia-sia. Tanpa Roh Kudus saudara melayani hanya lelah yang saudara dapat, capek, pusing, ya, bosan, jenuh, stagnasi, mati rasa akan pelayanan ini. Tapi Roh Kudus akan memberikan saudara hasrat yang terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Ya. Sehingga Dia akan memberikan saudara kuasa untuk menjadi saksi Kristus, agar Kristus itu semakin banyak orang mengenal dan percaya kepada Dia. Ketika hari Pentakosta, Petrus menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah, dan 3.000 orang mendengar khotbah dia. Lalu 3.000 orang percaya kepada Yesus dan mereka dibaptis. 3.000 orang saudara. Hanya satu momen, langsung 3.000 orang percaya kepada Yesus dan dibaptis. Pertanyaannya untuk kita, berapa orang yang sudah saudara bawa untuk kenal Yesus dan bilang saya mau baptis? Coba berapa orang? Adakah di antara keluargamu yang seperti itu yang belum kenal Yesus, kamu sampaikan tentang Yesus, lalu bilang saya percaya Yesus, saya mau baptis? Di sana saya akan membaptis orang yang dari agama dari yang tidak percaya menjadi percaya. Hari minggu yang lalu saya sudah mengajarkan firman Tuhan. Dia tidak percaya dan dia mulai percaya. Terus saudara tahu yang minggu lalu saya mengajar kepada 2 orang itu, 1 orangnya itu belum percaya. Ya. Pada tahun 1906 di Los Angeles ada seorang pendeta bernama William J. Seymour. Dia diundang untuk menyampaikan
dengan Tuhan di sana. Tetapi dia ditolak, saudara. Dia diusir di sana karena dia mengajarkan tentang Roh Kudus dan bahasa roh di Los Angeles. Dia ditolak, dia diusir di sana. Tapi ada satu jemaat gereja itu merasa tertarik dan dia berkata, Pak Pendeta, tolong dong ajarkan saya lagi tentang firman-Mu tadi. Lalu dia, pendeta itu berkata, saya sudah ditolak, saya sudah tidak bisa lagi khotbah di gereja kalian. Sudah, ke rumah saya aja. Lalu pendeta William ini dia ke rumah jemaat ini. Dia mengajarkan tentang Roh Kudus. Mereka berdoa, mereka menyembah di sana. Dan orang yang punya rumah ini, mereka dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa lidah, berbahasa roh. Setiap hari mereka melakukan persekutuan. Makin lama, makin datang lagi orang ikut, karena yang punya rumah ini undang teman-temannya, tetangganya datang. Mereka persekutuan lagi. Setiap orang yang datang ke sana, mereka menyembah, mereka dengar firman, mereka haus dipenuhi Roh Kudus, dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Lama-lama penuhlah rumah ini, saudara, tidak muat lagi. Akhirnya mereka, karena sudah tidak muat lagi, mereka menyewa sebuah gudang di jalan Ajusa Street nomor 214. Dia menyewa sebuah gudang, lalu mereka membangun persekutuan doa di sana. Bekas gedung gereja yang sudah tidak dipakai, mereka berdoa di sana, mereka menyembah Tuhan di sana. Dan saudara yang hadir di dalam tempat itu, di Ajusa Street itu, mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka berbahasa lidah. Bukan hanya 10-20 orang, ribuan orang, puluhan orang datang ke sana. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka berbahasa lidah. Dan peristiwa ini dikenal dengan Pentakosta yang kedua di Los Angeles, di jalan Ajusa Street. Ribuan orang, ratusan ribu orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saudara, yang kedua, Roh Kudus akan membuat saudara untuk dapat melayani Tuhan dengan kuasa. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Supaya hadirat Tuhan nyata di dalam hidup kita. Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ya, hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara. Yang saudara pikirkan lagi bukan kesenangan dunia ini. Yang saudara pikirkan lagi bukan soal makan dan minum saudara, bukan soal bagaimana mengumpulkan harta di dunia ini. Yang saudara pikirkan lagi bagaimana saya bisa menjadi penyembahnya Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan hidup saudara di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan saudara. Sehingga ketika saudara melayani, hadirat Tuhan nyata. Dan terjadilah yang namanya mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, ya, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat, yang hidup di dalam dosa dilepaskan, yang terbelenggu dipulihkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena hadirat Tuhan itu nyata. Makanya kalau ada pendeta yang bilang, oh itu hanya bisa dilakukan oleh pendeta ataupun siapapun. Nah, semua orang bisa melakukan mujizat asalkan dia percaya kepada Tuhan dan hidupnya sudah mengalami hadirat Tuhan. Ya. Jadi kalau ada tetanggamu kerasukan setan, gak usah panggil pendeta.
Jangan malam-malam telepon Pak Gembala lagi tidur. Pak Gembala jam 12 malam lagi. Ada yang kerasukan setan, Pak Gembala. Gimana? Lakukan aja sendiri. Ada orang yang sakit, panggil dulu pendetanya. Gimana ini? Ya. Kalau Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup saudara, dipenuhi di dalam hidup saudara, maka ada kuasa di dalam kita. Bicara Rasul 1 ayat 8 tadi dikatakan, engkau akan menerima kuasa. Kuasa ini bahasa aslinya adalah dunamis. Dunamis itu adalah ledakan yang besar. Roh Kudus di dalam hidupmu, engkau akan menerima kuasa ledakan yang besar yang bisa dilakukan oleh diri saudara. Tanpa saudara sadari, dan saudara akan terheran-heran, kenapa ya saya bisa? Karena ada Roh Kudus. Kok bisa ya saya doakan orang itu sembuh? Saudara heran-heran, karena ada Roh Kudus. Kok bisa ya orang yang kerasukan setan saya doain, tiba-tiba dia bisa tobat, bisa sadar, bisa keluar setannya? Karena ada dunamis itu, ada kuasa itu, ada Roh Kudus itu dalam hidup saudara. Ya. Dan Roh Kudus akan menguatkan saudara untuk tetap kuat dan bersukacita dalam mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu tidak mudah, banyak tantangan, iya, banyak pergumulan, iya. Kadang-kadang saudara kita merasa ikut Tuhan itu lebih berat sebelum kita ikut Yesus. Sebelum ikut Yesus kita masih bisa santai-santai, tenang-tenang, hidup ini sepertinya masalahnya masih kecil-kecil. Tapi kalau ikut Yesus kok makin berat ya Tuhan? Pernah gak ngalamin gitu? Haleluya. Ya, ya, gak apa-apa. Kok makin berat ya ikut Tuhan? Aduh, aku sudah tiap minggu pelayanan, aktif di gereja, jadi majelis, jadi hamba Tuhan, memberi diri di gereja, kok makin berat ya? Roh Kudus akan menguatkan saudara dan tetap terus bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Tahun lalu ada masalah di sekolah kami. Ada anak di sekolah itu pukul temannya sendiri. Pukul temannya sendiri, saudara. Ya, sampai mukanya lebam. Sudah diselesaikan oleh guru, sudah berdamai oleh guru. Ternyata besoknya orang tuanya datang, tidak terima. Dan disalahkan adalah pihak sekolah karena terjadi di sekolah. Padahal itu waktu jam istirahat. Saya dituntut. Dalam hati, Tuhan bagaimana nih? Saya minta Tuhan tolonglah tuntunan dari Roh-Mu dalam hidup saya untuk menyelesaikan masalah. Ya. Orang tuanya gak terima, saudara. Lapor polisi. Lalu besoknya datang lagi LSM. Pak, bagaimana ceritanya Pak? Tolong jelaskan lagi Pak. Bukan hanya 1, 2, 3 LSM yang berbeda datang ke sekolah setiap hari. Sampai saudara tahu, masuk berita peristiwa ini, tapi bukan berita yang sering kita lihat ya. Berita mereka lah. Pak, ini sudah masuk berita. Sudah masuk berita ini. Lalu mereka minta, Pak, kalau mau selesai kasih kami 50 juta. Dari mana uang saya 50 juta? Saya bilang saya nggak bisa. Saya tidak ada uang dan saya tidak mau keluar sepeser pun uang ini. Lalu bertemulah orang tuanya, tetap nggak bisa. LSM tiap hari datang ke sekolah, bertemu saya. Ada yang marah-marah, ada yang maki-maki, ada yang nuntut. Aduh. Tapi saya berdoa, Tuhan, kuatkan saya dengan Roh. Saya duduk tenang menghadapi mereka. Entah kenapa waktu itu saya tenang aja. Saya tidak marah-marah, saya tidak emosi, saya tidak lawan mereka balik, tenang aja. Saya bahasanya bahasa yang sederhana, saya senyum kepada mereka, tenang aja. 2 bulan
Lapor polisi, polisi datang. Pak, bagaimana peristiwanya? Saya kasih tahu, begini. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Akhirnya inilah Pak, kata polisinya. Orang tuanya suruh datang ke kantor biar mereka berdamai di kantor. Orang tuanya pergi ke kantor dan akhirnya mereka berdamai di sana. Sekolah tidak dituntut, saya tidak dituntut, saya tidak keluar satu peser pun uang di sana, meskipun ditekan oleh banyak LSM, ya, yang rambutnya gondrong, pakai jaket hitam, kumisnya, ya, banyak, badannya besar-besar seperti saya, ya, ya. Pak udah masuk berita nih Pak, ya nggak apa-apa masuk berita. Ini juga Pak, siapkan 50 juta kalau enggak kami sebarkan berita ini. Ya, dari mana? 50 juta. Dan akhirnya mereka berdamai. Keluarga anak ini berdamai. Akhirnya diselesaikanlah di kantor polisi. Selesai. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, panjang urusan. Kita akan hadapi dengan emosi, kita hadapi dengan keras, kita hadapi dengan lawat balik, lapor balik, panggil pengacara balik, lapor polisi balik, aduh, enggak. Tapi Roh Kudus akan membuat saudara tenang menghadapi masalah dan badai yang besar. Ketika ada badai, murid-murid Tuhan Yesus sudah sibuk. Banjir, air sudah masuk kapal, ayo siram. Waduh. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Itu tenang aja, karena dia tahu dia bisa menghentikan badai itu. Murid-muridnya nggak tahu, padahal ada Yesus di situ bersama dengan mereka. Ada Yesus loh di situ bersama dengan mereka loh. Bukan Yesus nunggu di pinggir pantai loh, udah ada Yesus di perahu itu loh bersama dengan mereka. Tapi mereka sibuk, ayo, mau tenggelam, badainya sudah besar. Yesus ada di situ. Kadang kita seperti ini saudara, sibuk. Aduh bagaimana ini? Aduh caranya bagaimana menyelesaikannya? Ada Yesus. Berdoa, berseru, percaya dan berharap kepada Dia. Selesai badai saudara. Tinggal Yesus bilang, hai badai berhenti sudah. Selesai sudah kan? Boleh-boleh yang disebut kuras, ambil ember, ini lagi, buat barang-barang, buat tenggelam. Tinggal Yesus bangun, badai selesai, berhenti. Kadang kita kurang percaya akan Yesus, karena badai saudara lebih besar. Tapi Roh Kudus akan mengembalikan kepercayaan saudara. Sehingga hari ini saudara percaya penuh 100% kepercayaan saudara kembali kepada Yesus yang sanggup menolong kita. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati dan menguatkan